Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali senang untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mulai sesi yang kedua saat siang hari ini. Haleluya, kita angkat pujian kita di saat ini. Aku bernyanyi lagu tentang kasih Almasih Yesus Kristus kita. Haleluya. Amin. Di saat ini aku bernyanyi lagu tentang kasih Almasih. Juga sekarang ku angkat tangan, ku angkat tangan padanya, nyanyi ku cinta, nyanyi ku cinta, nyanyi ku cinta, aku cinta di saat ini. Di saat ini aku bernyanyi lagu tentang kasih Almasih. Juga sekarang ku angkat tangan, ku angkat tangan padanya, nyanyiku cinta, nyanyiku cinta, nyanyiku cinta, kau nyanyiku cinta, nyanyiku cinta. Haleluya. Ku cinta, nyanyiku cinta, ku nyanyiku cinta, nyanyiku cinta, nyanyiku cinta, nyanyiku cinta, aku cinta. Haleluya. Sungguh hanya Dia saja yang kita kasihi, amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagi pujian kita. Glory, Elela Elohim. Tuhanku datang menyembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Tuhanku datang menyembah dengan segenap hati, tanpa lihat
sekeliling, mengangkat tangan yang kudus. Elela, Elela, Elohim, kami rindu sembahmu. Elela, Elela, Elohim, kami rindu Oh Tuhan, kami datang menyembahmu. Tuhanku datang menyembah dengan segenap hati, tanpa lihat sekeliling, mengangkat tangan yang kudus. Elela, Elela, Elohim, Elohim, kami rindu sembah. Oh Elela, Elela, Elohim, kami rindu Elela, Elela, Elohim, kami rindu sembah. Elela, Elela, Elohim, kami rindu sembah. Sekali lagi, Tuhan, ku datang menyembah. Tuhanku datang menyembah dengan segenap hati, tanpa lihat sekeliling, tanpa lihat mengangkat tangan yang kudus, mengangkat tangan yang kudus. Elela, saya serahkan kepada Bapaknya. Haleluya. Elohim, Elohim, kami rindu sembahmu. Rindu sembahmu, kami rindu sembahmu. Kami rindu sembahmu. Kami rindu sembahmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin dan amin. Haleluya. Tujuan kita hidup di muka bumi adalah untuk menyembah Dia. Amin. Dialah seorang yang hanya kepada Dialah kita menyembah. Bukan menyembah manusia, tetapi menyembah Dia, Allah yang hidup, firman pada mulanya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Silakan duduk. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saudari untuk bisa mengenal Kristus di dalam firman-Nya, dan kita belajar dari pengalaman di sejarah yang di dalam Alkitab ini, sehingga kita akan bisa memastikan bahwa saya adalah seorang yang
sedang di dalam perjalanan menuju ke surga dan yang berhasil. Bukan seorang yang sedang dalam perjalanan menuju ke surga, tetapi yang binasa di tengah jalan. Oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pemberontakan, oleh karena melawan. Dan kepada siapa kita melawan? Israel melawan Musa. Korah, Datan, Abiram memberontak terhadap Musa, sedangkan Musa adalah seorang nabi yang di dalamnya adalah Allah Israel yang hidup. Tetapi Korah, Datan, Abiram memberontak terhadap Musa, sehingga mereka binasa di tengah perjalanan dan tidak sampai ke tempat tujuan. Itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita di akhir zaman, bahwa Tuhan yang sama di akhir zaman oleh roh yang sama dengan mengutus seorang nabi yang adalah Nabi Elia tadi di Maleakhi 4 untuk membukakan misteri rahasia ketujuh guru dan ketujuh meterai. Maka barang siapa yang memberontak terhadap nabi yang diutus Tuhan ini, maka dia akan dibasmi dari tengah-tengah umat. Dia tidak akan sampai ke pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kawin malam anak domba. Tidak akan sampai ke sorga. Seperti dulu Korah, demikianlah orang-orang yang memberontak terhadap nabi di akhir zaman. Kembali ke Maleakhi pasal 4. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita tidak bisa memakai perasaan terhadap firman Tuhan, selain kita hanya perlu merendahkan hati di hadapan firman Tuhan dan memohonkan Roh Kudus untuk menerangkan, membukakan hal-hal yang belum kita mengerti. Maka Roh akan datang ke hati yang merendah dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengenal firman-Nya, mengenal Kristus, dan akan sampai ke tempat tujuan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum atau menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu. Jadi kalau Anda tahu, masih ingat tsunami tahun 2004, 300.000 manusia tewas dalam tempo yang singkat. Itu pasti mengerikan kan? Kalau Anda masih ingat Perang Dunia Kedua, berapa banyak manusia yang tewas, jutaan manusia tewas. Kalau Anda ingat dengan cerita-cerita yang baru-baru ini beredar, kekejaman tentara ISIS, ya kan, memenggal kepala orang suka-sukanya dan lain sebagainya, itu menakutkan. Tetapi Alkitab mengatakan hari Tuhan yang akan datang menimpa dunia ini akan sangat menakutkan. Lebih dari apa yang sudah kita dengar selama ini. Tetapi sebelum Tuhan datang, sebelum hari Tuhan penghakiman datang melanda dunia ini, Tuhan janjikan apa di situ? Aku akan mengutus Nabi Elia. Haleluya. Dan di Wahyu 10, pelayanan Nabi Elia ini disebut juga dengan ayat 7, disebut juga dengan malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh. Malaikat yang ketujuh. Jadi Nabi Elia akan datang di nomor 7. Apa maksudnya malaikat yang ketujuh? Malaikat berasal dari kata Yunani agelos, yang artinya adalah seorang yang diutus Allah. Agelos, yang artinya adalah malaikat, yang artinya adalah seorang yang diutus Allah. Jadi nabi juga adalah seorang yang diutus Allah. Dan di kitab Perjanjian Baru, nabi juga disebut malaikat. Musa juga adalah malaikat. Elia adalah juga malaikat. Yeremia adalah juga malaikat. Tapi malaikat ini adalah malaikat wujudnya manusia. Ada dua jenis malaikat. Malaikat makhluk surgawi, wujudnya bukan seperti ini, dan tidak dilahirkan dari seorang perempuan, seorang ibu.
Karena malaikat yang jenis itu adalah memang penghuni sorga. Makanya disebut malaikat sorgawi. Tetapi nabi-nabi dan rasul-rasul juga disebut malaikat-malaikat. Saudara bisa catat itu di Ibrani pasal 1 dan 2. Kemudian di kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Para nabi dan rasul juga disebut malaikat-malaikat karena malaikat artinya adalah seorang yang diutus. Berarti nabi adalah seorang yang diutus Allah. Jadi kenapa dikatakan malaikat yang ketujuh? Karena malaikat ini bukan malaikat surgawi, tetapi adalah seorang manusia yang adalah seorang nabi, seorang penyambung lidah Allah, dan dia ada di muka bumi. Sama seperti kita. Dia juga terlahir dari seorang perempuan yang adalah ibunya. Musa lahir dari ibunya, Yokebed. Elia lahir dari ibunya. Yeremia lahir dari ibunya. Tentang Yeremia dikatakan, engkau sudah menjadi seorang nabi sejak di kandungan ibumu. Kata Tuhan tentang Yeremia. Yehezkiel seorang nabi juga lahir dari ibunya. Yohanes Pembaptis juga terlahir dari ibunya yang bernama Elisabet, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka disebut malaikat-malaikat juga karena mereka diutus Allah untuk menyampaikan sebuah berita atau sebuah pesan. Dan tentang malaikat yang ketujuh ini, maka malaikat yang ketujuh seperti yang dinubuatkan di Maleakhi 4, maka Nabi Elia akan tampil sebelum penghakiman Tuhan datang melanda dunia ini. Dan pelayanan Nabi Elia atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh ini adalah untuk membukakan rahasia. Rahasia apa yang dibukakan? Tidak lain adalah berkumandangnya ketujuh guru yang dimeteraikan itu, dan juga ketujuh meterai yang ada di Wahyu 5. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Ayat 5 mulai. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Jadi ada sebuah gulungan kitab di Wahyu pasal 5, di ayat 1. Gulungan kitab ini dimeterai dengan 7 meterai. Jadi gulungan kitab ini masih tertutup. Masih tertutup. Tidak ada yang bisa membuka. Seperti ini contohnya. Masih tertutup. Tapi di Wahyu 10 ayat yang ke-3, 2, di dalam tangannya ada sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Jadi Wahyu 5 kitab tertutup, dimeterai dengan 7 meterai. Di Wahyu 10 kitab itu terbuka. Dan kemudian ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Maka ada kaitan antara ketujuh guru dan ayat 2. Gulungan kitab yang dulunya di Wahyu 5 tertutup dan yang di Wahyu 10 terbuka, yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan apa isinya 7 meterai? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Apa yang ada di dalam ketujuh guru? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada amin? Jadi siapa yang tahu? Ayat 1. Dia yang tahu. Malaikat yang kuat yang turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Pelangi artinya adalah perjanjian. Berarti di atas kepala malaikat ini adalah pelangi. Berarti malaikat ini adalah malaikat perjanjian. Siapa malaikat perjanjian? Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa malaikat perjanjian? Tuhan sendiri. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Kembali ke Wahyu 10.
Sehingga saudara bisa melihat bahwa malaikat yang turun dari surga dengan gulungan kitab di tangan kanannya tidak lain adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam rupa Roh Kudus. Maka dia menyerahkan gulungan kitab kecil yang terbuka ini kepada ayat 7. Kepada malaikat yang ketujuh. Dan siapakah malaikat yang ketujuh? Tidak lainlah Nabi Elia. Kenapa dituliskan malaikat yang ketujuh? Wahyu 1. Wahyu 1 ayat yang ke-12. 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Laodikia adalah angka 7. Itulah sebabnya malaikat jemaat di setiap masing-masing jemaat ini disebut malaikat jemaat atau seorang yang diutus. Maka malaikat jemaat zaman yang ketujuh Laodikia adalah Nabi Elia. Tugasnya adalah membuka rahasia. Wahyu 10 ayat 7. Rahasianya adalah rahasia ketujuh guru yang terkait dengan ketujuh meterai. Jadi udah tahu tugasnya Nabi Elia. Dan kenapa dia disebut malaikat yang ketujuh? Karena dia harus tampil di akhir zaman. Zaman Laodikia adalah zaman yang sedang kita hidupi. Karena inilah zaman yang disebut dengan zaman yang suam-suam kuku. Zaman yang tidak panas, orang-orangnya tidak dingin. Tetapi yang suam-suam kuku. Apa buktinya suam-suam kuku? Mereka percaya Yesus, mengaku percaya Yesus, tapi lihat hidupnya tidak seperti kehidupan yang dituliskan di dalam Alkitab. Itu yang dimaksudkan dengan suam-suam kuku. Rajin ke gereja, tapi juga rajin untuk hal-hal duniawi. Itulah yang disebut dengan suam-suam kuku. Tetapi Tuhan tidak menghendaki umatnya suam-suam kuku. Pilih Kristus atau pilih mamon, dunia. Betul? Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Betul? Jadi kalau harta kita ke dunia, hati kita pun ke dunia. Tapi mulut kita mengaku percaya Yesus, tapi hati kita untuk dunia. Hidup kita untuk dunia, tetapi kita ingin ke surga. Pilih surga atau pilih neraka. Sebab firman Tuhan menghendaki ketaatan. Tidak bisa lain. Korah, Datan, Abiram memberontak terhadap Musa di dalam ketidaktaatan. Maka dunia, tanah membelah dan memakan mereka. Tuhan menghendaki ketaatan yang penuh. Jadi kembali lagi ke sini. Malaikat yang ketujuh adalah Nabi Elia yang dituliskan di Maleaki pasal 4. Tugasnya adalah membuka rahasia. Rahasia ketujuh guru yang dimeteraikan tersebut. Inilah yang harus dibukakan. Dan untuk membuka rahasia, kembali ke Amos 3, harus Nabi. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan, membukakan, reveal, membukakan, menyingkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi untuk bisa mengenal Kristus dengan benar, maka Tuhan harus turun sendiri dari surga dengan gulungan kitab yang terbuka, dan dia menyerahkannya kepada Nabi Elia, malaikat yang ketujuh. Sehingga misteri akan terbuka. Dan tidak ada nabi di perjanjian lama dan di perjanjian baru wujudnya roh. Tidak ada nabi di perjanjian lama, di perjanjian baru wujudnya roh. Yesus nabi manusia. Musa nabi manusia. Maka di akhir zaman Nabi Elia atau yang disebut malaikat yang ketujuh juga pasti manusia. Dan sekarang manusia yang seperti apa yang harus kita dengarkan? Karena
Pembukaan rahasia ketujuh guru akan membuat saudara dan saya bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena seperti dikatakan di Yohanes 14, coba munculkan lagi ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintah-perintahku. Jadi tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dengan ketujuh guru, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Karena ketujuh guru adalah perkataan Yesus sendiri. Amin. Dan jadi untuk bisa mengetahui apa isi daripada ketujuh guru, apa yang dikumandangkan oleh ketujuh guru, maka Roh Kudus harus dinyatakan di dalam rupa seorang nabi. Maka nabi adalah penyambung lidah Allah. Maka setiap orang yang ingin ke surga harus mendengarkan nabi tersebut. Amin. Dan setiap orang yang memberontak kepada nabi tersebut, maka dia akan dibinasakan. Dan saya percaya pada siang hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin binasa selain ingin selamat. Haleluya. Maka Anda harus bisa melihat sebab nabi ini akan membuka rahasia. Dan berbicara tentang rahasia, kembali ke Wahyu 1 ayat 1. Saya tunjukkan seperti apa sih rahasia. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa wahyu? Apa arti wahyu? Wahyu dalam bahasa Inggrisnya revelation, berasal dari kata Yunani apokalipsis. Apokalipsis artinya adalah membuka selubung. Nah, seperti tadi saya bilang, ini selubung, ini ada sapu tangan saya. Ada selubung di sini. Ada benda saya taruh di balik selubung ini. Nah, sekarang kita ilustrasi sedikit, biar agak nggak ngantuk karena ini jam ngantuk ini. Coba Brother Luther, kira-kira isinya apa itu? Ya, jawab aja, kira-kira aja. Gak mungkin jawabannya kulkas. Terlalu besar kulkas. Kira-kira. Oke. Adik? Pulpen, adik? Kertas. Kotak kecil. Opung? Kira-kira isinya apa ini di balik sapu tangan ini? Gak mungkin cangkul ya. Jadi dengan kata lain, sebuah perakiraan, sebuah praduga pasti mendekati kebenaran. Tetapi sebuah praduga tidaklah kebenaran. Karena sebuah praduga atau mereka-reka menyangka itu adalah sesuatu yang kelihatannya benar tapi tidak ada kebenaran. Jadi apa kebenaran? Sesuatu yang saudara lihat pasti. Ada amin? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, 5 praduga. Masing-masing beda. 5 penafsiran. Nah, sekarang saya tunjukkan. Kalau Alkitab ini seperti yang dikatakan di Wahyu 5 tadi, masih termeterai, ya kan? Dan meterainya belum dilepaskan, kira-kira berapa penafsiran datang dari satu kitab ini? Saya yakin Alkitabnya sama nih, versinya pun sama. Adik, sama persis, nggak beda ini. Nggak. Saya nggak bikin Alkitab sendiri. Dari satu kitab yang sama bisa menghasilkan ribuan penafsiran. Sedangkan Petrus tadi katakan, penafsiran tidak boleh penafsiran pribadi selain Roh Kudus. Sebab Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus sendiri. Ada amin. Jadi kira-kira kalau ada di sini 100 gereja dan 100 pengkhotbah, kalau ditanya satu nas kitab suci, atau katakanlah, menurut Bapak dari gereja ini, ketujuh guru itu apa artinya? Menurut Bapak, ketujuh guru artinya apa? Wah, kalau ada 100 gereja, 100 penafsiran. Betul? Ya.
Tetapi Alkitab mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya adalah Yesus sendiri di mana Bapa menyembunyikan, kembali ke Matius 11 ayat 25. Bapa yang menyembunyikan rahasia itu, dan rahasia itu sekarang ada di tangan Yesus Kristus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau bukakan, apokalipsis, Engkau bukakan kepada bayi-bayi. Jadi harus Kristus sendiri yang turun datang untuk membuka rahasia ketujuh huruf. Tetapi Kristus harus datang sebagai malaikat perjanjian di dalam rupa seorang nabi, Elia, atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh. Jadi sementara rahasia itu masih ditutup dan belum dibuka, maka akan menghasilkan praduga, reka-reka, sangka menyangka, dan di dalam praduga tidak ada kebenaran. Selain adalah penafsiran manusia. Sekarang mari kita apokalipsis. Apokalipsis artinya adalah membuka selubung. Mari kita buka selubung. Maka jawabannya satu. Apa ini? Gulungan benang kan? Iya. Warnanya, kalau sempat ada yang bilang warna hitam, berarti ada yang salah. Semua pendapatnya sama kan? Warnanya biru, semua pendapat sama, yang jelas adalah gulungan benang. Nah, sekarang menjadi sama, kalau tadi 5 penafsiran. Sekarang 1 penafsiran. Kenapa? Karena ada seorang yang membuka selubung. Nah, sekarang seorang yang membuka selubung ini siapa? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Wahyu 1 ayat 1. Tapi Kristus kan roh rupanya. Lalu seperti apa Kristus harus membukakan selubungnya ini? Melalui seorang nabi, Elia namanya, malaikat yang ketujuh, tugasnya adalah membuka rahasia. Gampang? Sederhana? Bisa menyelesaikan jigsaw puzzle-nya nanti di rumah? Haleluya. Jigsaw puzzle nggak boleh pakai perasaan, karena jigsaw puzzle sudah punya bentuknya yang pas di kotak tersebut. Dan sudah ada pasangannya. Alkitab pun juga sama. Anda harus bisa mengkaitkan antara nas yang satu, ayat yang berikutnya, pasal yang satu ke pasal yang berikutnya, seperti tadi memasang jigsaw puzzle. Gambar jigsaw puzzle, sister? Seperti itu. Begitulah nas kitab suci. Jadi nggak boleh pakai perasaan. Menurutku kayaknya pasnya di agak ujung sebelah kanan. Nggak bisa. Menurutku kayaknya nas kitab suci ini cocok sama yang di ayat ini. Nggak bisa. Butuh Roh Kudus. Betul? Menurutku ya Pak ya, ini di sini aja cocok, enak dilihat. Mana bisa seperti itu? Menurutku ayat ini cocoknya di sini aja, mana bisa seperti itu? Jadi saudara harus bisa mengkaitkan dari nas yang satu ke ayat yang satu sehingga akan menghasilkan gambar Yesus Kristus. Dan diri Anda bisa dilihat. Karena kita diciptakan sesuai dengan segambar dengan Allah sendiri. Haleluya. Lantas siapa manusia yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuka selubung ini? Tentulah seorang nabi. Dan nabi itulah Elia. Dan inilah oknumnya. Saya tunjukkan sekarang oknumnya. Namanya adalah William Marion Branham. Saya bisa khotbahkan semuanya ini juga karena saya sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam manusia ini. Dan khotbah-khotbahnya sudah direkam sejak tahun 47 sampai tahun 1947 sampai 1965. Ada 1100 judul khotbah. Dan saya belajar dari manusia ini, dan disinilah saya berdiri. Menerangkan semuanya ini untuk menolong saudara dan saudari sesudah saya ditolong. Jadi kita ini adalah serikat tolong menolong. Amen. Inilah STM yang benar. Amin. Karena saya sudah mendapatkan keselamatan,
karena nabi ini datang dari Kristus sendiri, dan di balik nabi ini adalah Roh Kudus. Lihat di atas kepalanya adalah tiang api. Tiang api yang dulu terlihat terakhir kali di kitab Kisah Para Rasul, dan semua sejarawan dan teolog percaya dan setuju. Tiang api tidak pernah terlihat selama hampir 2000 tahun. Tapi di akhir zaman, tiang api muncul lagi. Dan foto ini sekarang disimpan di aula gedung kesenian dan agama di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Gak jauh dari kantornya Donald Trump. Foto ini disimpan. Haleluya. Saudara bisa lihat? Dan inilah seorang nabi yang terlahir di Amerika, di Kentucky, Amerika bagian timur, tahun 1909. Beliau sudah meninggal, tetapi pesan firman penyingkapan rahasia ketujuh guru tetap ada di bumi, dan sekarang saya adalah salah satu pengkhotbah yang meneruskan pesan ketujuh guru tersebut. Dan hari ini saudara punya keistimewaan untuk bisa mengetahui makna dari kenapa Tuhan larang Yohanes untuk menuliskan ketujuh guru. Wahyu 10 ayat 4. Haleluya. Dan saya percaya jika hati saudara terbuka pada siang ini, hari ini, Roh Kudus akan datang dan menolong sebagaimana Dia sudah menolong saya. Karena kita nggak ada beda. Kita adalah orang-orang yang berdosa, non-Israel, tetapi yang dipilih Tuhan untuk bisa mendengar suara ketujuh guru dengan jelas. Sebab, perhatikan, aku mendengar suatu suara dari surga, meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan tulis. Jadi Yohanes tahu apa yang disuarakan oleh tujuh guru? Yohanes tahu. Dan apa yang dia tahu karena dia dengar, hendak dia tulis tapi dilarang. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yohanes berada sekarang? Di hadirat Tuhan pasti kan? Ada amin? Siapa yang rindu ketemu dengan Rasul Yohanes? Kalau Anda mau ketemu dengan Rasul Yohanes, Anda harus dengar suara yang sama yang didengar oleh Yohanes. Itu syaratnya. Ada amin? Karena Yohanes mendengar, Yohanes hendak menulis, tetapi jangan. Dan dikhususkan untuk akhir zaman, maka akan ada suatu umat yang mendengar suara yang sama yang didengar oleh Yohanes di Pulau Patmos. Haleluya. Dan jika ketujuh guru adalah suara Yesus Kristus sendiri, amin, dan itulah perintah Yesus Kristus sendiri, maka Roma 10 ayat 17 menjadi milik saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Ibrani katakan, tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan Allah tanpa iman. Dari mana iman timbul? Yohanes 6 ayat yang ke berapa tadi? 38 kalau nggak salah. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat berapa itu? Yohanes 6 ayat 63. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maka jika Anda mendengar suara ketujuh guru yang adalah perkataan Yesus, maka Anda akan menerima roh dan Anda akan hidup. Matius 4 ayat 4. Anda akan terima Roh Kudus dan Anda akan menjadi hidup, dan seorang yang hidup adalah seorang yang makan dari setiap
firman yang keluar dari mulut Allah. Siapa mulutnya Tuhan? Nabi, penyambung lidah. Amin. Jadi di seminar ini saya hanya akan memberikan pengantar saja. Ini hanya pengantar. Ini belum kedalamannya. Ini belum penguraian 7 guru. Penguraiannya seperti apa? Saya belum masuk ke penguraian 7 guru, tapi saya hanya ingin menunjukkan dulu jalan ceritanya. Bagaimana ke-7 guru tidak selamanya akan disembunyikan, tidak selamanya akan dimeteraikan, tetapi akan tiba waktunya ketika Nabi Elia tampil di muka bumi, yaitu adalah malaikat yang ke-7 untuk menyelesaikan rahasia Allah. Maka melalui pelayanan Nabi ini ke-7 guru dikumandangkan, dan umat yang mendengar, umat yang menerima, umat itu akan menghidupi setiap firman. Karena dia memperoleh roh dan dia menjadi hidup. Haleluya. Dan itulah nabi yang sudah diutus Allah. Dan apa buktinya bahwa dia adalah nabi Tuhan? Untuk menggenapkan Maleakhi 4. Apa buktinya bahwa nabi tadi, foto tadi, bahwa itulah nabi Tuhan yang saya percayai bahwa dia adalah Nabi Elia, malaikat yang ke-7. Apa buktinya? Saya ambil contoh. Apa buktinya adik Kristen? Amin, karena pegang Alkitab, ada salib di rumah, saya tahu adik Kristen. Betul kan? Itu hanya permukaannya aja. Tapi kalau saya tanya, apa buktinya bahwa adik anak Allah? Nah, itu lebih dalam lagi jawabannya. Karena seorang anak Allah harus dipenuhi Roh Kudus. Maka bukti bahwa Anda dipenuhi Roh Kudus, hidupmu berubah. Oleh karena Anda tahu makna dan arti dari setiap tulisan di dalam Alkitab ini. Ada amin. Karena mustahil seorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dikumandangkan oleh ke-7 guru. Sebab yang keluar dari perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Amin. Jadi apa buktinya bahwa nabi ini adalah, manusia ini adalah menggenapkan Nabi Elia, Maleakhi 4. Kita buka di Yohanes 14 ayat 12. Saya akan tunjukkan beberapa nas dan kita akan akhiri seminar kita. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang dilakukan oleh manusia ini? Nanti saudara akan diberikan buku tentang riwayat hidup daripada nabi ini. Maka saudara akan bisa melihat bahwa pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh manusia tadi, foto tadi, adalah karena tiang api Roh Kudus menyertai dia di atas kepalanya, senantiasa kemanapun ia pergi. Sehingga pelayanan yang dilakukan Kristus melalui manusia ini menggenapkan Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta dari sejak lahir, dan lain sebagainya. Dan bukti yang lain, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan firman. Dan jika firman keluar dari mulut nabi, dan firman itulah ke-7 guru, pembukaan ke-7 meterai, memperdengarkan suara ke-7 guru, maka nabi ini pun juga bisa mengetahui pikiran dan hati manusia. Pikiran dan hati manusia. Saya ambil contoh. Yesus adalah nabi. Sebelum dia disalibkan, dia suruh murid-muridnya pergi ke kampung sana, lepaskan
keledai betina muda yang sedang ditambatkan, sedang ditali oleh pemiliknya. Dan kalau pemiliknya bertanya, mau dibawa kemana? Bilang, guru membutuhkan. Berapa jarak Yesus di kampung ini ke kampung sana? Dari mana Yesus tahu bahwa ada seekor keledai betina muda di sebuah rumah tertentu, milik orang tertentu, dan keledainya bukan jantan dan sedang diikat? Dari mana Yesus tahu? Yesus adalah seorang nabi. Sebelum Yesus mengucapkan hal itu, Yesus sudah mendapatkan penglihatan. Ada amin? Maka nabi adalah seorang pelihat. Kita baca contoh yang lain. Yohanes 4. Tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, terus. Ya. Maka datanglah perempuan, ayat 7. Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jarak antara sumur itu dan kota cukup jauh. Dan sekarang Yesus sendirian di sumur itu dan bertemu dengan perempuan Samaria, seorang pelacur. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi, lihat tahapan perempuan ini mengenal Yesus sebagai Mesias. Pertama adalah perempuan ini melihat Yesus, aku Samaria, kamu Yahudi, gak boleh kita gaul. Karena kalau saudara bertemu dengan orang Ambon, orang Papua, pasti langsung tahu kan. Aku orang Jawa, kamu orang Papua ya, kan gitu kan. Kalau saya melihat orang Nias dari matanya, oh pasti orang Nias kamu ya. Nah, gitu. Hal yang sama, karena mereka adalah kerabat, yang satu Samaria, nenek moyangnya sama, yang satu adalah Yahudi. Sekali ketemu langsung tahu, aku Samaria, kamu Yahudi. Kita nggak gaul loh ya. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, kalau kamu tahu, seandainya kamu tahu siapa aku, oh haleluya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, bukan Tuhan ya, bahasa Inggrisnya Tuan. Karena orang perempuan Samaria ini belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kira-kira Anda bisa nggak beli air hidup di Indomaret? Nggak ada kan? Dan inilah percakapan Yesus tentang istilah surgawi kepada seorang perempuan pelacur. Tetapi Yesus nggak peduli, karena Yesus tahu siapa perempuan ini. Karena Yesus adalah seorang Nabi, Mesias Kristus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan lihat kata perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, belum Tuhan ya, Tuan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lihat sekarang, demonstrasi bahwa Yesus Nabi. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan langsung membalas, aku tidak mempunyai suami. Langsung dijawab dengan cepat oleh Yesus. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dari mana Yesus tahu masa lalu perempuan ini padahal baru itu dia ketemu? Apa yang Anda tahu di sini? Yang Anda tahu di sini adalah Yesus Mesias,
Yesus nabi, dan seorang nabi adalah seorang yang mengetahui masa lalu, mengetahui yang sekarang, mengetahui yang akan datang di dalam sebuah penglihatan. Amin. Maka Yesus tahu ketika dia sedang bercakap-cakap dengan perempuan ini, Bapa di sorga memberikan penglihatan kepada Yesus tentang masa lalu perempuan ini. Dia melihat ada 5 orang di situ yang pernah hidup dengan perempuan ini, tapi bukan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan lihat reaksi dan respon perempuan ini sesudah rahasia hidupnya, rahasia pikirannya, rahasia hatinya dibongkar. Lihat responnya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ada amin? Jadi sekarang seandainya di gedung ini ada seorang yang bisa mengetahui masa lalu tanpa ada informasi yang diberikan kepada dia, apakah saudara-saudariku percaya bahwa manusia itu pasti nabi? Sebab dukun tidak bisa. Dukun perlu bola-bola. Tetapi orang Kristen gak akan bisa dibola-bolain. Bola kristal itu. Hanya orang yang berdosa yang bisa dibola kristal. Mengerti? Karena nabi di perjanjian lama seperti ini juga. Saya hanya gak punya waktu untuk menunjukkan banyak contoh di Alkitab. Saya hanya berikan sedikit contoh. Untuk membuktikan bahwa Yesus nabi. Untuk membuktikan bahwa Nabi Elia harus tampil di akhir zaman dengan demonstrasi manifestasi yang sama sebagai pembuktian bahwa foto manusia yang tadi saya tunjukkan memiliki pelayanan seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya percaya bahwa dia nabi. Dan untuk lebih detailnya, lebih rincinya, saudara bisa baca di buku-bukunya, saudara bisa dengarkan langsung khotbahnya, saudara bisa tonton videonya. Ayo, balik ke Yohanes 4. Jadi sesudah perempuan ini mengenal demonstrasi bahwa ada seorang manusia yang bisa mengetahui pikiran dan hati dan masa lalu dan rahasia hidupnya, langsung dia merespon, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kenapa dengan mudah perempuan ini bisa tahu ciri-ciri seorang nabi? Karena perempuan ini adalah Samaria. Samaria dan Israel nenek moyangnya sama. Samaria dan Israel percaya dengan Tuhan yang sama. Kenapa orang di luar Israel kok susah sekali percaya nabi? Bahkan seperti pendeta yang tadi saya tunjukkan. Yesus nabi, gak percaya saya. Loh, saya hanya bacakan Alkitab, saya hanya tunjuk Alkitab, kok dia yang marah. Aneh kan? Seorang STH bisa marah hanya karena saya menunjukkan nas kitab suci, menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi. Nabi juga Tuhan, juga Allah. Allah dalam rupa manusia. Haleluya. Dan sekarang lihat. Karena bangsa-bangsa seperti kita, orang Karo, orang Batak, orang Nias, orang Jawa, orang Indonesia, orang Irian, orang Amerika, memang gak pernah diajar tentang Alkitab. Betul? Orang Nias taunya hanya lompat batu, ya kan? Ketika orang Nias datang, dikasih, Pak, ada kaki dian, ada penyembahan anak domba. Apa pula itu? Nggak tahu. Orang Batak taunya hanya manotor, ya kan? Manotor kemudian dikasih tahu, Bu, Inang, ada kaki dian. Apa pula kaki dian? Seperti itu. Sama juga dengan orang Jawa, seperti itu juga. Orang Amerika pun gitu juga. Nggak tahu menaunya kita soal kaki dian. Amin. Nggak tahu menaunya soal Nabi Elia. Nggak tahu menaunya soal tabernakel dan lain sebagainya. Udah banyak contoh di Alkitab yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Nggak tahu menau. Orang Jawa taunya hanya sungkem paduka raja, kan gitu kan. Kasih persembahan bunga-bunga 7 warna pada Jumat Kliwon atau Jumat Legi, Kamis Kliwon dan lain sebagainya. Ngerti yang saya maksudkan? Orang Batak taunya hanya, di situ dulu itu Danau Toba itu berasal dari seorang perempuan yang menyemplung sehingga menjadi danau dan lain sebagainya.
Orang di luar Israel taunya hanya dongeng dan mitos. Tetapi Israel asli tahu tentang hal-hal surgawi. Lihat, perempuan ini hanya pelacur. Tapi lihat bahasanya. Lihat bahasanya. Bahasa tentang hal-hal surgawi. Penyembahan. Dan ketika perempuan ini mengatakan, aku tahu Tuhan bahwa engkau seorang nabi. Karena Yesus mengetahui pikiran dan hati dan masa lalu rahasia hidupnya. Dan sekarang lihat tahapan yang berikutnya. Tahapan yang pertama dari perempuan ini mengenal Yesus adalah, aku Samaria, engkau Yahudi. Tahapan yang kedua adalah, aku tahu Tuhan, engkau seorang nabi. Tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir. Ayat 22. Kamu menyembah, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi lihat tahapannya. Pertama mengenal Yesus sebagai Yahudi, kemudian mengenal Yesus sebagai Nabi, kemudian mengenal Yesus sebagai Mesias, Kristus. Jadi Anda tidak bisa mengenal Yesus yang adalah Kristus Mesias kalau Anda tidak pernah menerima dia sebagai Nabi. Kalau Anda tidak pernah mengenal dia bahwa dia datang dari Israel. Karena kita lah bangsa non-Israel. Ada amin? Jadi Anda harus mengikuti tahapan ini dengan jelas. Haleluya. Dan masih banyak contoh yang lain. Contoh yang terakhir, Yohanes 1. Tentang Nathanael. Bukti bahwa Yesus Nabi. Bukti kenapa saya percaya bahwa manusia yang difoto itu adalah menggenapkan sebagai Nabi Elia di akhir zaman. Yohanes 1 ayat yang ke 33. Ya. Terus pertemuan Filipus dan Nathanael. Ya, terus. Ya. Terus. Ini udah. Ini Yohanes 2 ya? Hah? Yohanes 1 ayat 30 terus. Nah, jangan mundur. Terus. Ya. Ya, ini aja. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, Filipus sudah mengikuti Yesus. Sekarang Filipus menjadi salah seorang murid Yesus. Dan sebagai seorang yang sudah mengenal Yesus yang adalah Mesias Nabi, maka hati Filipus pasti bersuka cita. Betul? Maka dia ingin bagikan berkat sukacitanya kepada sahabatnya. Hal yang sama yang saya lakukan. Karena saya sudah mengenal Nabi Kristus di zaman ini, maka saya bagikan berkat itu kepada saudara. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan dia. Siapa dia? Yesus. Siapa Yesus? Nabi. Yang disebut oleh Musa. Di mana ayatnya tadi? Ulangan 18 ayat 15. Saudara sudah catat itu. Dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Masih meragukan Nathanael. Tapi Filipus langsung menjawab, mari dan lihatlah. Dengan kata lain, tidak usah banyak berdebat. Ayo datang aja ikut aku. Diajaklah oleh Filipus kawannya ini, si Nathanael. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Perhatikan.
Lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Langsung disambut oleh Nathanael. Bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana kok kamu kenal aku? Karena langsung disambut. Tidak ada kepalsuan, inilah Israel yang sejati. Gak ada kepalsuan di dalam dirinya. Langsung Nathanael menyambut perkataan Yesus. Dari mana engkau mengenal aku? Dan lihat jawab Yesus. Sebelum Filipus memanggil engkau. Wow, berapa jaraknya antara Yesus dan Filipus dan Nathanael. Dari mana Yesus tahu? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Memangnya Yesus pakai drone? Anda tahu drone? Pesawat tanpa awak. Dan biasanya dikasih kamera, ya kan? Kan zaman canggih sekarang kan. Saya di sini, saya bisa tahu apa yang ada di Carrefour sana. Betul? Karena saya bisa melihat, memantau. Oh, di Carrefour sekarang lagi ramai orang, keluar masuk Carrefour dan lain sebagainya. Ya, apakah Yesus pakai drone? Enggak. Drone-nya Yesus datang dari Bapa. Oleh sebuah penglihatan. Amen. Berapa jaraknya? Taruhlah, katakanlah jaraknya di sini sampai ke padang bulan sana. 2 kilometer jaraknya. Tapi lihat bagaimana engkau mengenal aku? Tanya Nathanael. Lihat jawab Yesus. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung terkesima Nathanael, terkejut. Langsung Nathanael merespon. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lihat respon orang Israel terhadap pelayanan Nabi. Tapi coba kalau bukan non Israel dikatakan kayak gini. Siapa kau rupanya? Pendetaku juga bisa kok. Kan gitu kan? Kalau bukan Israel. Tapi puji Tuhan, Nathanael orang Israel. Tapi Anda pun jangan minder, jangan rendah hati, jangan minder. Nah, itulah itu. Saudara pun juga Israel rohani. Dan bukti bahwa Anda Israel rohani, ketika saya tunjukkan ayat ini, maka Anda akan langsung merespon bahwa nabi yang fotonya tadi saya tunjukkan adalah nabi yang asli. Di zaman ini. Ini bukan kakek saya, ini nabi. Fotonya terpampang di Amerika. Kembali ke Yohanes 1 tadi. Dan lihat jawab Yesus. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, lihat upahnya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa hal-hal yang lebih besar? Rahasia ketujuh guru akan Anda lihat. Amen. Haleluya. Rahasia ketujuh guru akan Anda lihat, sedangkan orang pandai, orang pinter yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menyelidiki Alkitab tak bisa tahu, tapi dalam tempo sekian jam Anda bisa melihat. Amin. Kalau Anda mau menerima nabi seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kembali ke foto ini. Dan nabi ini melakukan tepat persis seperti yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Videonya langsung aja, Bro. Ke poinnya. Saya tunjukkan videonya pelayanan hamba Tuhan ini, nabi ini. Kalau saudara lah Israel rohani, saudara akan seperti Nathanael dan perempuan Samaria. Kita tonton sama-sama. Video ini diputar atau dibuat sekitar tahun 50-an. Ketika Nabi itu, William Marion Branham, sedang berkhotbah di sebuah KKR di Amerika Serikat. Dan setelah dia berkhotbah, yang judulnya adalah Samudra Raya Berpanggil-panggilan, maka kemudian
dia mendemonstrasikan di hadapan ribuan yang hadir di KKR itu untuk memperlihatkan bahwa apa yang saya sampaikan bukan dari diri saya tetapi adalah Kristus. Kristus yang sama yang bisa mengetahui rahasia hati dan pikiran manusia. Dan kemudian apa yang tadi sudah saya tunjukkan di Ibrani pasal 4, Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 4, perempuan Samaria termanifestasi dengan cara yang sama. Hanya bedanya adalah lokasi, waktu, tempat, dan ras. Nabi ini adalah Amerika, Yesus dari Israel, perempuan tadi dari Samaria, perempuan yang ini yang akan dibukakan rahasia hidupnya berasal dari Amerika. Ya. Wanita ini, Tuhan di surga tahu bahwa saya tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Kita tidak saling mengenal, benarkah itu? Ya. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu ketika dia ingin mengetahui sesuatu tentang wanita itu, dia berkata, berilah aku minum. Ia menjawab, masakah engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Yesus berbicara dengannya sebentar dan mengetahui apa masalahnya. Yesus telah bangkit dari maut dan hidup di dalam kita malam ini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Anda tahu saya sedang menunggu malaikat Tuhan. Saya sama sekali tidak berdaya, sama saja seperti Anda semua, dan mungkin dengan para pengecam yang sedang duduk di tempat ini. Berapa orang yang pernah melihat fotonya dengan sinar yang besar itu? Studio foto Douglas di Houston, Texas mengambil foto itu. Kemudian George Lacy, salah seorang yang terhebat dalam bidang riset di Amerika, memeriksa foto itu untuk menentukan tidak adanya pemotretan ganda. Yesus Kristus membuktikan dirinya sendiri bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Saya menunggu dia. Entah malam ini ia akan menolong saya atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya telah mengatakan sesuatu dengan sombong, Tuhan ampunilah saya. Saya hanya bermaksud memberitakan Yesus Kristus yang sedang mendengarkan. Kiranya Tuhan datang dan menolong kita. Itulah doa saya. Jika pemain organ berkenan, mainkanlah dengan lembut lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Setiap orang berdoalah. Anda yang ada di barisan doa, kalau dia menegur Anda, itu adalah kebenaran. Anda harus bersedia menerimanya. Di antara para hadirin, kalau ia berbicara, itu bukan saya, itu dia. Maka pergi dan bereskan. Sebelum Anda menerima kesembuhan, Anda harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Jika dokter hanya memberi obat, dia bukan dokter yang baik. Dokter yang baik akan memeriksa dan menemukan masalahnya terlebih dahulu. Di sini pun sama. Jika ada roh setan, dosa yang belum diakui atau berada di luar kehendak Tuhan, Anda boleh mengurapi dia semalam suntuk, menangis dan menjerit, serta
Anda tahu itu sudah lenyap. Oh iya, dan akan tetap begitu. Lihatlah lenyapmu, tetap begitu. Oh iya, puji Tuhan. Penyakit itu telah lenyap, gondok itu telah lenyap dari lehernya. Pergilah, lanjutkan perjalananmu dan bersyukur. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan dia pusat pikiran Anda saat ini. Oke, baik. Mereka memikirkan Stop. hal-hal ini. Mereka bertekun dengan sehat. Ya, saudara bisa dapatkan video ini komplit. Saya hanya berikan contoh. Satu pasien saja dari ribuan dan ribuan pasien di zaman tersebut ketika Nabi masih hidup. Dengan demonstrasi seperti yang dilakukan Yesus Kristus di Yohanes pasal 4, di Yohanes 1 dan di banyak tempat yang lain, maka Nabi yang sama oleh roh yang sama melakukan demonstrasi yang sama. Dan jika perempuan Samaria itu bisa percaya bahwa Yesus adalah Nabi sesudah rahasia hidupnya dibongkar, maka saya percaya Anda pun akan melakukan hal yang sama. Tidak akan meragukan bahwa Nabi ini, manusia ini adalah Nabi Elia yang dimaksudkan untuk sebuah tugas yang maha penting, yang besar, yaitu adalah untuk menyingkapkan rahasia ketujuh meterai dan ketujuh guru, supaya umat Tuhan di akhir zaman akan memiliki roh dan menjadi hidup, dan iman dinyatakan kepada orang yang percaya. Sehingga perjalanan Anda dari bumi menuju ke surga tidak akan seperti Korah, Datan, dan Abiram, tapi saudara akan sampai ke surga, bertemu dengan dia dan akan melihat dia muka dengan muka. Tetapi mereka yang menolak Nabi ini dan pesan dan berita khotbah yang dia sampaikan, maka mereka bukan sedang memberontak kepada Musa, mereka bukan sedang melawan Nabi ini, tapi mereka sedang memberontak kepada dia yang mengutus Musa, memberontak melawan kepada dia yang mengutus Nabi ini. Maka mereka akan binasa dan hari Tuhan akan datang kepada mereka di dalam sesuatu hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tetapi bagi orang yang percaya sejati, bagian dari mempelai wanita yang sudah mendapatkan iman dari firman yang keluar dari mulutnya akan sampai bertemu dengan Yesus Kristus di sorga. Ribka bertemu dengan Ishak oleh pelayanan Eliezer. Anda bisa baca itu di kitab Kejadian, tapi tidak kita terangkan pada seminar kali ini. Dan itu semua mendatangkan iman bagi orang percaya, dan selesaikan perjalananmu dari waktu ke waktu untuk sampai bertemu dengan Kristus di pertemuan di udara. Jangan sampai gagal, karena kegagalan akan mengakibatkan kebinasaan. Jadi untuk lebih melihat detail, lebih jelas lagi seperti apa penyingkapan rahasia ketujuh guru, maka saya mengundang siapapun di sini hadir di dalam ibadah. Karena di situ akan didetailkan. Jadi saya tidak akan mendetailkan, menguraikan tentang tujuh guru, tujuh meterai, dan lain sebagainya di sebuah seminar yang seperti ini. Karena rahasia ini hanya untuk orang percaya. Dan jika saudara lah orang percaya, saudara pasti akan ingin tahu. Ada amin? Jadi saya akhiri seminar pada hari ini. Baik saudara-saudara, saudari yang ada di internet saat ini yang sedang mengikuti akan seminar ini, jika Anda menginginkan lebih lagi untuk tahu penguraian dan kejelasan tentang tujuh meterai dan tujuh guru, ikuti saja ibadah demi ibadah yang kami laksanakan setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Dan Anda pun juga saya persilahkan untuk menghubungi kami untuk bisa mendapatkan akan materi-materi yang terkait dengan penyingkapan rahasia oleh Kristus di akhir zaman, dan juga terkait dengan apa yang ingin Anda tahu tentang apa yang sedang dikerjakan Kristus di akhir zaman terkait dengan penyingkapan misteri ketujuh guru. Tuhan memberkati Anda semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas waktu yang ada untuk kami pakai untuk Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, Roh-Mu kiranya Tuhan menolong saudara dan saudariku, para peserta seminar,
baik yang ada di gedung ini maupun yang sedang mengikuti melalui streaming saat ini Tuhan, agar mata rohani pengertian mereka Engkau bukakan untuk bisa melihat kebenaran firman-Mu dan berhasil untuk pindah dari bumi ke surga dan tidak turut binasa seperti pendahulu mereka, Korah, Datan dan Abiram. Hamba berdoa Tuhan, pertolongan-Mu atas mereka, seperti Engkau sudah menolong hamba-Mu dan kami di sini, kiranya Engkau menolong Tuhan akan saudara dan saudariku yang terkasih, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, hati mereka berkobar-kobar dan ingin tahu lebih lagi tentang rahasia-Mu yang sudah Engkau bukakan di akhir zaman melalui pelayanan daripada Nabi yang Kau utus di zaman ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan pertemuan selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami Tuhan serahkan saudara-saudariku para peserta di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Amin. Saya serahkan pada song leader, kita naikkan pujian dengan suara kita. With our voices. Tuhan berkati Anda semuanya. Haleluya, glory, terpuji nama Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan kita. Haleluya, glory, menghadap padamu oleh kasih karunia-Mu. Menghadap padamu oleh kasih karunia, anak domba telah menjadi korban. Tirai telah terbelah, kami dapat datang ke hadirat-Mu, muliakan nama-Mu. Dengan suara kita nyanyi bagi Raja, nyanyi kudus Anak domba. Tangan yang terangkat, tangan yang terangkat, sorak puji Dia, hanya Dialah yang layak dipuji. Dia yang layak dipuji. Kami masuk bait-Mu, haleluya. Kami masuk bait-Mu, bernyanyi bersuka yang maha tinggi. Kuduslah nama-Mu, siang dan malam memuji, siang dan malam memuji. Apapun yang terjadi bagimu lah, seluruh hidup kami nyanyian yang baru, nyanyian yang baru bagi Raja kita. Nyanyi kudus, kuduslah anak domba. Haleluya, glory. Tangan yang terangkat, sorak puji Dia, hanya Dialah yang layak dipuji. Dia yang layak, Dia yang layak kita puji di lembah terdalam. Kita puji di lembah terdalam, puji Dia di puncak gunung. Sebab saat puji Tuhan kita pun diangkat naik, hosana di tempat maha tinggi, mulia namanya, glory bagi Sang Raja.
ada yang perkasa, nyanyian yang baru, nyanyian yang baru bagi Raja kita, nyanyi kudus lah anak domba. Tangan yang terangkat, sorak puji Dia, hanya Dialah yang layak dipuji, Dia yang layak, Dia yang layak, layak dipuji, layaklah anak domba, layak dipuji, layaklah anak domba, layak dipuji. Haleluya, glory, glory Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang membuka gulungan kitab yang tertutup itu Tuhan, dan saat ini dibentangkan bagi kami, mengutus nabi-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja ditinggikan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Glory. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Sekiranya Tuhan memperjumpakan kita kembali di waktu dan kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.